semuanya, sebelumnya sudahlah kalian tahu apa itu respirasi? Respirasi merupakan proses metabolisme di dalam tubuh yang melibatkan proses penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida untuk menghasilkan energi berupa ATP. Pada proses respirasi, jumlah oksigen yang diambil dari lingkungan tergantung dengan jenis makhluk hidupnya. Misalnya ada ikan dan serangga. Sehingga tujuan praktikum respirasi kali ini untuk mengetahui jumlah oksigen yang digunakan pada pernapasan ikan dan juga jangkrik. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Macro-Winkler, Micro-Winkler, dan juga respirometer. Alat yang dibutuhkan pada praktikum respirasi adalah wadah untuk penentuan konsumsi oksigen 2 buah, botol Winkler 2 buah, Erlenmeyer ukuran 250 ml 2 buah, pipet tetes 4 buah, Erlenmeyer ukuran 50 ml 2 buah, timbangan 1 buah, aluminium foil secukupnya, sering ukuran 10 ml 2 buah, sering ukuran 1 ml 4 buah, respirometer 1 buah, kapas secukupnya. Sedangkan bahan yang dibutuhkan pada praktikum respirasi adalah ikan komet atau Saracius aurus, jangkrik atau Brilus sp, larutan MnSO4, larutan iodida azait, H2SO4 pekat, larutan Na2S2O3, larutan amilum 1%, air, KOH 1%, eosin, dan vaselin. Pertama, menyiapkan 2 wadah yang sama, kemudian diisi dengan air dari sumber yang sama hingga penuh. Kedua, menimbang ikan yang akan diukur konsumsi oksigennya. Ketiga, memasukkan ikan yang telah ditimbang beratnya ke dalam salah satu wadah, kemudian kedua wadah ditutup rapat. Hindari adanya gelembung udara di dalam kedua wadah, kemudian dibiarkan hingga 1 jam. Pertama, menyiapkan botol Winkler dan dibersihkan. Kedua, mengambil sampel air dalam wadah tanpa ikan dengan cara memasukkan seluruh botol Winkler ke dalam wadah. Ketiga, menutup botol Winkler dan hindari adanya gelembung udara. Keempat, mengukur kandungan oksigen di dalam botol dengan metode Winkler yang dianggap sebagai T1. Kelima, mengambil sampel air dari dalam wadah yang berisi ikan dengan cara yang sama, kemudian mengukur kandungan oksigennya dan dianggap sebagai T2. Yang keenam, menghitung penggunaan oksigen oleh ikan dengan rumus penggunaan oksigen. Pertama, membuka botol Winkler dan menambahkan 1 ml MnSO4 secara hati-hati supaya tidak timbul gelembung udara. Kedua, menambahkan 1 ml alkali iodida dengan cara yang sama. Ketiga, menutup kembali botol Winkler dan membolak-balikan selama 5 menit. Keempat, membiarkan botol Winkler selama 10 menit supaya terjadi pengikatan oksigen terlarut dengan sempurna yang ditandai dengan timbulnya endapan di dasar botol. Kelima, menambahkan 1 ml H2SO4 pekat dengan cara yang sama. Keenam, menutup kembali botol Winkler dan membolak-balikan hingga endapan larut dan larutan menjadi berwarna kuning coklat. Ketujuh, menuangkan larutan dari botol Winkler ke dalam 2 buah Erlenmeyer masing-masing sebanyak 150 ml. Kedelapan, menambahkan 5 tetes amilum 1% ke dalam kedua Erlenmeyer. Kesembilan, menitrasi larutan di dalam kedua Erlenmeyer dengan larutan Na2S2O3 hingga berwarna bening serta mencatat volume larutan Na2S2O3 yang digunakan. Ke-10, menghitung kadar oksigen pada T1 dan T2 dengan menggunakan rumus kadar oksigen DO sama dengan A dikali N kali 8000 per volume dari botol Winkler minus 4/2. Setelah itu, kedua wadah siap dianalisis untuk menentukan perbedaan konsumsi oksigen. Prosedur pengukuran oksigen terlarut dilakukan menggunakan botol Winkler yang telah dibersihkan. Kemudian, sampel air diambil secara penuh tanpa gelembung udara. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 perlakuan, yaitu air dalam wadah tanpa ikan disebut dengan T1 dan air dalam wadah yang berisi ikan disebut dengan T2, di mana kedua sampel dianalisis menggunakan metode Winkler untuk menentukan kandungan oksigen terlarut, dan selisih antara keduanya digunakan untuk menghitung penggunaan oksigen oleh ikan. Berikut merupakan rumus yang digunakan. Prosedur pertama, diawali dengan mengambil sampel air menggunakan siring 10 ml hingga mencapai 10 ml. Kemudian, disesuaikan menjadi 9,4 ml sambil memastikan tidak ada gelembung. Selanjutnya, 0,2 ml MnSO4 diambil dengan siring 1 ml dan dimasukkan perlahan setelah volume dalam siring dinaikkan 0,2 ml untuk mencegah tumpahan dan menghindari gelembung. Setelah itu, 0,2 ml alkali iodida ditambahkan dengan cara yang sama dan dibiarkan bereaksi hingga terbentuk endapan. Kemudian, 0,2 ml H2SO4 pekat ditambah perlahan hingga endapan larut dan membentuk larutan homogen. Larutan tersebut dituangkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml secara hati-hati agar tidak terbentuk gelembung. Lalu ditambah 1 tetes indikator amilum.
Tahap akhir dilakukan dengan menitrasi larutan menggunakan Na2, S2O3 secara perlahan hingga bening. Kemudian, dicatat volume titrannya. Pertama, dilakukan penimbangan sejumlah 5 ekor jangkrik dengan menggunakan neraca digital dan dicatat beratnya. Kemudian, diambil kapas dan dicelupkan pada larutan KOH 1% secukupnya. Selanjutnya, botol respirometer diberi kapas yang telah dicelupkan dalam larutan KOH 1%. Setelah itu, dimasukkan seluruh jangkrik yang sudah ditimbang ke dalam botol respirometer. Disambungkan antara tabung respirometer dan pipa skala, dan untuk mencegah masuknya udara diolesi dengan vaselin dan ditutup menggunakan aluminium foil. Kemudian diambil eosin menggunakan siring 1 ml dan dimasukkan ke dalam pipa skala respirometer hingga menunjukkan skala 0. Diamati pergerakan eosin dan dicatat banyaknya volume dengan pergerakan eosin setiap menit hingga 5 menit. Setelah 5 menit, dilakukan perhitungan penggunaan oksigen dengan rumus penggunaan oksigen sama dengan volume udara dalam mililiter dibagi jumlah berat organisme dikali dengan waktu. Pada penggunaan metode Makro-Winkler, kami menemukan DO atau oksigen terlarut menggunakan rumus di dua kondisi yang berbeda, yakni T1 dan T2, dengan rumus sebagai berikut. Berikut ini merupakan perhitungan dari metode Makro-Winkler. Dari rumus tersebut didapatkan hasil pada kondisi T1 sebesar 16,4 mg per liter dan pada kondisi T2 sebesar 5,47 mg per liter. Lalu, pada metode Micro-Winkler dilakukan cara yang sama dengan metode Makro-Winkler, namun dalam skala volume yang lebih kecil. Berikut ini merupakan perhitungan metode Micro-Winkler. Dan didapat hasil pada T1 sebesar 42,55 mg per liter dan juga pada T2 sebesar 25,53 mg per liter. Lalu, setelah didapatkan nilai T1 dan T2, dilakukan perhitungan penggunaan oksigen pada makro dan Micro-Winkler menggunakan rumus berikut. Dari rumus tersebut, didapatkan dua hasil yang berbeda pada makro dan Micro-Winkler, yang dimana perbedaan antara T1 dan T2 atau A-B menghasilkan konsumsi dari oksigen sekitar 0,15 mg per liter pada Makro-Winkler. Sedangkan pada Micro-Winkler, dari kedua kondisi menghasilkan nilai konsumsi oksigen sebesar 0,24 mg per liter. Penurunan DO pada T2 terjadi akibat adanya pengambilan oksigen oleh ikan. Lalu, ikan akan melepaskan karbon dioksida pada proses respirasi, yang menghasilkan energi juga. Hal inilah yang membuat kadar DO pada T2 lebih rendah daripada T1. Floyd 2024. Dari kedua hasil, didapatkan perbandingan di mana hasil penggunaan Micro-Winkler yang didapat lebih besar ketimbang pada Makro-Winkler. Hal ini dapat terjadi karena pada Makro-Winkler digunakan wadah dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan Micro-Winkler yang menggunakan wadah dengan volume yang lebih kecil. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat sampling menggunakan alat bervolume kecil akan menyebabkan adanya resiko perubahan DO saat pengambilan air sampel, karena kontak dengan udara dan adanya partikel gelembung saat pengambilannya, yang membuat penggunaan dari Micro-Winkler lebih besar daripada Makro-Winkler. Carpenter 1965. Lalu, pada praktikum ini juga dilakukan perhitungan udara yang dikeluarkan dengan menggunakan respirometer pada spesimen jangkrik atau Grillus spp, di mana dari rumus tersebut didapatkan hasil pada menit pertama yaitu penggunaan oksigen sebesar 0,35, sedangkan pada menit kedua didapatkan hasil sebesar 0,0375. Lalu, pada menit ketiga didapatkan hasil sebesar 0,0333. Pada menit keempat dan kelima masing-masing didapatkan penggunaan oksigen sebesar 0,03375 dan 0,032. Lalu, penggunaan oksigen keseluruhan didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan hasil dari perhitungan tiap menit dan dibagi dengan waktunya, yakni 5 menit, dan didapat hasil sebesar 0,09731 ml per gram per menit. Dengan reaksi sewaktu respirasi sebagai berikut. Berat dan ukuran organisme berhubungan langsung dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi. Semakin besar dan berat suatu organisme, kebutuhan energinya untuk mempertahankan aktivitas metabolisme juga semakin tinggi, sehingga konsumsi oksigen cenderung meningkat. Sebaliknya, organisme yang lebih kecil mengonsumsi oksigen lebih sedikit. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa ikan Calicius auratus menggunakan oksigen terlarut dalam air selama respirasi. Pada metode Makro-Winkler, kadar oksigen menurun dari 16,4 mg per liter menjadi 5,47 mg per liter. Sedangkan pada Micro-Winkler, kadar oksigen menurun dari 42,5 mg per liter menjadi 25, mg per liter. Hal ini menunjukkan adanya oksigen pada ikan. Berdasarkan hasil pada Grillus sp, didapatkan penggunaan rata-rata oksigen yakni 0,09731 mg per gram selama 5 menit. Berdasarkan dari data tersebut bahwa ikan maupun jangkrik menggunakan oksigen dalam proses pernapasan selama aktivitasnya.